Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita silakan duduk. Dan semuanya kembali ke tempat duduknya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 118. Mazmur 118 ayat 21 dan 22. Kitab Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud lewat ilham Roh Allah yang diilhamkan kepadanya, dan dia menuliskan ayat pembacaan kita hari ini, Minggu akhir, ya, minggu keberapa? Kedua dalam bulan Maret ini tahun 2025, ya. Dan kita melihat ayat ini, Mazmur 118 ayat 21 dan 22. Demikianlah firman Allah. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara bisa mengikutinya dan menyimak ayat-ayat Alkitab saudara. Saya akan membacakan ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi sangat jelas saudara bahwa Raja Daud pun mengatakan oleh ilham Roh Allah kepadanya bahwa batu penjuru itu berkaitan dengan keselamatan, dan dapat diidentikan pengertian batu penjuru itu adalah keselamatan. Ya, berkaitan kepada keselamatan. Saudara, kita melihat di sini ada beberapa hal yang sangat penting yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ini, yang sudah dialami Raja Daud sendiri dalam hidupnya. Yang pertama, sangat jelas di sini, Raja Daud berkata kepada Tuhan. Dia katakan di ayat 21 ini, aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Apakah yang disyukuri Raja Daud di sini pada waktu itu, sehingga dia sangat bersyukur pada waktu itu pada Tuhan? Yaitu sebab engkau telah menjawab aku. Saudara, bagaimana nyatanya Tuhan itu bagi Raja Daud yang bisa menjawab doa Raja Daud, yang bisa menjawab seruan permohonan Raja Daud. Itu yang disyukuri Raja Daud. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab engkau telah menjawab aku. Jadi dari sejak zaman Raja Daud pun bagaimana nyatanya Allah itu benar-benar Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya berdoa dengan segenap hati. Raja Daud mengalami jawaban dari Tuhan atas doanya. Dan dia bersyukur atas jawaban Tuhan. Dari sini kita ketahui bahwa Raja Daud itu adalah orang yang sangat tahu berterima kasih. Ketika Allah menjawab doanya, dia tahu bersyukur dan berterima kasih. Inilah yang pertama saudara, bagaimana rasa syukur, terima kasih Daud kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjawab doanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab engkau telah menjawab aku. Saudara, kalau dulu Tuhan bisa menjawab
doa Raja Daud. Sampai sekarang pun Tuhan masih tetap sama, masih tetap bisa menjawab doa-doa kita. Doa-doa yang kita naikkan dengan hati yang penuh dan sungguh-sungguh. Tapi tanpa doa yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh, bisa saja doa tidak didengarkan Tuhan, tidak dijawab Tuhan. Seperti doa Kain, dia juga berdoa pada Tuhan, tapi doanya disertai dengan hati yang jahat. Doa yang disertai dengan hati yang jahat tidaklah mungkin dijawab oleh Tuhan. Seperti itulah doa Kain yang tidak dijawab Tuhan. Karena hatinya penuh dengan kejahatan. Tapi hati yang penuh sungguh-sungguh dan hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa orang-orang yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang baik. Jangan ada kebencian, kepahitan, akar pahit, kedengkian, iri, kesombongan. Itu hanyalah menghalangi doa di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa dengan hati yang penuh sungguh-sungguh dan dengan hati yang baik. Buang kebencian dari dalam hati. Jangan membenci seorang pun, supaya doa kita tidak terhalang. Mengapa doa Daud dijawab Tuhan? Karena Daud menjaga hatinya untuk tidak membenci siapapun. Dan itu dibuktikan Daud dalam dirinya, dalam hidupnya. Apakah Daud tidak punya musuh? Dia punya musuh. Ada orang yang memusuhi dia, bahkan mau mencelakakan dia, bahkan mau membunuh dia, yaitu Raja Saul. Karena iri kepada Raja Daud. Dan Raja Saul memusuhi Daud. Raja Saul mau membunuh. Raja Saul membenci Daud. Tapi Daud tidak menaruh benci kepada orang yang membenci dia. Itulah kuncinya untuk kita bisa dijawab oleh Tuhan doa kita. Sekalipun ada yang membenci Daud, tetapi Daud tidak membenci orang yang membencinya. Bahkan ketika Saul sudah di samping Daud mau membunuh Daud, tapi Daud tetap mengampuni Saul dan tidak membenci Daud, tidak membenci Saul. Dan waktu Saul yang mengejar-ngejar Daud hendak membunuhnya, dan ketika Saul tertidur pulas di satu tempat, Daud datang menghampirinya dan diambilnya bagian sedikit dari yang dipakai Raja Saul. Dan Daud berkata kepada Saul, "Saul, kalau aku membencimu karena engkau membenci aku, dan kau terus berlari mengejar aku, mau membunuh aku,
Jikalau aku membencimu, maka aku sudah dapat membunuhmu. Ini buktinya aku mendapatimu waktu itu tertidur pulas dan aku datang ke dekatmu dan aku bisa melakukan hal jahat bagimu karena kau tertidur pulas. Aku bisa membunuhmu jika aku membencimu. Inilah tandanya kuambil sebagian dari apa yang kau pakai pada waktu tidur pulas itu. Dan ini ada kupegang sekarang. Itu buktinya kalau aku bisa membunuhmu saat itu. Jikalau aku benci padamu. Tapi aku tidak membunuhmu karena aku tidak membencimu. Walaupun kau begitu sangat membenciku dan mau membunuh aku. Apakah maksud Daud di situ? Sekalipun ada orang yang membenci dia, tapi dia tidak menaruh benci kepada orang yang membenci dia. Ini yang membuat Daud sangat berkenan di mata Tuhan. Inilah yang membuat Daud sangat senang Tuhan menjawab doanya. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana Tuhan menjawab doa seruan Daud. Dan Daud tahu bersyukur. Daud tahu berterima kasih. Dan Daud bersyukur bukan hanya karena doanya yang dijawab oleh Tuhan. Yang kedua adalah karena Tuhan pun sanggup meluputkan Daud, menyelamatkan Daud dari kejaran orang-orang yang membenci dia. Tuhan menyelamatkan Daud dari kejaran Saul yang begitu punya cukup kemampuan secara manusiawi untuk membunuh Daud. Tapi hanya karena ada Tuhan saja, maka Daud bisa selamat. Saudara, sekalipun banyak orang-orang yang membunuh dan mengejar Daud, tapi ketika Tuhan ada menjadi keselamatan bagi dia dan pembela bagi dia, maka apapun upaya orang yang membenci itu tidak akan bisa berhasil untuk mencelakai Daud. Jadi Daud bersyukur dengan dua hal, karena Tuhan menjawab doanya, dan yang kedua karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Dan dia berkata batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ternyata di perjanjian lama pun sudah ada istilah sebutan batu penjuru, yaitu yang ditujukan pada Tuhan Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu Daud pun rupanya dari dulu sudah tahu. Saudara, Daud menjadikan Yesus menjadi batu penjuru. Ingat janji Tuhan bagi kita tahun ini. Tahun 2025 ini adalah tahun batu penjuru. Tahun batu pengarah. Kita jadikan Yesus menjadi batu penjuru kita. Batu penjuru itu bisa juga disebut keselamatan kita. Raja Daud berkata, Engkau telah menjadi keselamatanku Tuhan. Telah menjadi batu penjuru bagiku. Saudara, batu penjuru itu adalah juga bisa dikatakan keselamatan.
Bisa dikatakan pondasi, batu dasar, batu yang terpilih, batu yang termahal, batu penjuru, dan keselamatan. Daud menjadikan Yesus menjadi batu penjurunya. Dan dia sangat sadari itu. Roh Kudus sudah memberitahukan, mengilhamkan kepadanya mengenai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru. Roh Kudus sudah jauh dari dulu memberitahukan bahwa Yesus itu nanti akan dibuang orang-orang yang menolak Dia dan akan menjadi batu penjuru. Ada zaman Raja Daud sudah diberitahukan Tuhan mengenai itu. Mengenai Yesus yang ditolak orang-orang yang harusnya mereka dianugerahi. Sebenarnya anugerah keselamatan itu kan ditujukan kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tapi mereka menolaknya. Itulah yang disebut seperti seorang tukang bangunan yang membuang batu. Tapi batu itu telah menjadi batu penjuru. Itulah yang dijadikan Allah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dibangkitkan Allah dari antara orang mati dan dijadikan Raja, Juru Selamat. Dan hanya melalui Yesuslah orang atau manusia bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk manusia bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Firman Tuhan berkata, hanya Yesuslah jalan ke surga. Dan tidak ada satupun yang bisa datang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Itulah batu penjuru. Karena Allah telah menjadikan Yesus juru selamat. Dengan kematiannya di kayu salib dan dibangkitkan dari kematian, maka Yesus bangkit sebagai Raja dan Juru Selamat. Dan setiap orang harus datang pada Yesus, menerima Yesus, baru bisa diselamatkan, masuk surga. Karena hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga, yang dianugerahi Allah, dikaruniai Allah. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Itulah batu penjuru. Jadi yang kedua di sini, bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu adalah berkaitan dengan keselamatan, juru selamat. Jadi artinya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus binasa. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Yesuslah jalan dan hidup dan kebenaran. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Itulah batu penjuru. Yesus, keselamatan. Jadi kita harus menerima Yesus agar kita dapat menerima keselamatan. Agar kita dapat diselamatkan.
Saudara, batu penjuru adalah sudah lama, sejak zaman Daud pun sudah disebutkan Tuhan kepada Raja Daud bahwa akan ada nanti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru, dan itulah Yesus, anak Allah yang tunggal, anak Allah yang sangat dikasihi Bapa. Itu sudah disebutkan dari sejak zaman Raja Daud. Itu sebabnya Raja Daud menerima ilham itu dari Roh Allah, dan dia menuliskan ini di dalam kitabnya. Kitab Mazmur ini adalah kitab Daud, sebab Daud menuliskan kitab Mazmur ini. Dan dengan ilham Roh Kudus, saudara, kembali sampai kepada kita. Beranjak kita dari zamannya Raja Daud kepada kita sekarang. Dan kepada kita sekarang sebenarnya justru lebih nyata lagi bagi kita di zaman kita sekarang perjanjian baru ini, bagaimana Yesus itu yang menggenapkan perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Yesuslah kegenapan perjanjian lama kepada perjanjian baru, dan kita ada di dalam kegenapan perjanjian baru itu. Kita hidup sekarang dalam kegenapan perjanjian lama itu di dalam era zaman perjanjian baru sekarang. Jadi kita bisa disebut kita ini sekarang hidup dalam zaman kasih karunia. Karena zaman perjanjian baru, zaman di mana Yesus bukan lagi dalam nubuatan, bukan lagi hanya sekedar dalam nubuatan, tetapi sudah dalam kehadirannya langsung di dunia ini, menjadi manusia, dan telah mati disalibkan buat kita, dan naik, dibangkitkan dari kematian, dan naik ke sorga menjadi Raja yang mulia, duduk di sebelah kanan Bapanya di sorga. Jadi kita sekarang justru lebih merasakan hidup dalam zaman kasih karunia itu dalam perjanjian baru sekarang. Karena lebih nyata lagi Yesus tampil di depan mata secara hinarki. Secara, saudara, kehadiran Yesus menjadi manusia di zaman perjanjian baru. Yesus datang dalam wujud nyata menjadi manusia. Itu zaman perjanjian baru. Jadi zaman yang limpah kasih karunia yang kita hidupi sekarang ini. Kalau kita semakin benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kasih karunia-Nya itu akan semakin nyata, limpah bagi kita. Kalau dalam perjanjian lama, Yesus itu masih hanya dalam nubuatan, bahwa nanti satu waktu Putra Allah akan datang menjadi manusia dan lahir melalui kandungan seorang wanita yang dianugerahi dan lahir di kota Bethlehem, dan akan mati di atas kayu salib dan dibangkitkan dan kembali ke sorga. Itu sudah jauh-jauh di dalam perjanjian lama sudah diberitahukan oleh Allah kepada orang-orang percaya waktu itu, orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Tetapi mereka masih hanya dalam nubuatan mengenal Yesus itu Putra Allah. Tetapi justru kita yang hidup di zaman perjanjian baru sekarang inilah
yang sudah melihat kegenapan nubuatan itu, di mana Yesus telah menjadi wujud manusia yang datang ke dunia. Saudara, jadi keselamatan itu berkaitan dengan batu penjuru. Kita sangat bersyukur diberikan Tuhan sebuah janji di tahun ini adalah tahun batu penjuru. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan membuat semuanya akan jelas di tahun ini. Tuhan berjanji. Tuhan bukanlah omon-omon. Tuhan bukanlah punya janji palsu. Yang berjanji tidak pernah ditepati. Tapi kita sangat bersyukur Tuhan berikan sebuah janji di tahun ini. Bahwa tahun 2025 ini adalah tahun batu penjuru. Jadi kita sangat bersyukur sehingga kita tahu menjalani tahun ini dengan satu pegangan yang pasti. Ada pegangan kita yang pasti dari Tuhan dalam menjalani tahun ini. Tahun ini adalah tahun batu penjuru. Dan kita sudah belajar dalam menjalani tiap tahun itu dengan janji Tuhan yang benar-benar kita rasakan, kita alami, dan Tuhan genapi janjinya. Seperti tahun lalu, tahun 2024 adalah tahun kegemilangan. Itu sangat nyata dan fakta. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan lakukan di tahun 2024. Benar-benar mengalami kegemilangan di tahun itu. Dan tahun 2025 ini kembali Tuhan memberikan janji tahun batu penjuru, tahun pengarah, dan Tuhan katakan, aku akan membuat semua arah menjadi jelas di tahun ini. Maka kita yang menerima janji, yang memegang janji, yang menantikan janji, tinggal menunggu Tuhan melakukannya. Karena Tuhan pasti melakukannya. Tahun pengarah tahun ini, tahun batu penjuru, tahun yang akan Tuhan buat semuanya arah menjadi jelas. Tidak ada lagi seperti di padang gurun yang tidak nampak ujung-ujungnya. Karena semuanya pasir. Berjalan tidak tahu arah dan ujung. Bayangkan saja kalau umat Israel yang berjalan di padang gurun pada waktu itu, kalau tidak ada tiang api dan tiang awan, maka mereka tidak tahu mereka menuju ke arah mana, saudara. Karena semua keliling mereka sama. Dan mereka tidak akan tahu arah kemana tujuan hidup mereka. Maka semuanya akan mengambang kalau tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Semua akan mengambang, saudara. Tapi Tuhan memberikan arah yang jelas kepada mereka di padang gurun, yaitu dengan tiang api dan tiang awan. Itulah yang menuntun mereka. Tiang awan dipanas terik matahari supaya mereka tetap sejuk. Panasnya terik matahari apalagi di padang pasir, tapi mereka tetap merasa sejuk karena tiang awan itu lebih sejuk dari AC yang ada ini, saudara. Lebih sejuk dari AC. Dan pada malam hari yang gelap, yang tidak ada satupun nampak apa-apa, karena tidak ada listrik,
Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menerangi mereka dan menerangi langkah mereka. Sehingga mereka tahu mengikuti tiang api itu kemana mereka harus melangkah. Itulah yang membuat semua arah menjadi jelas. Itulah janji Tuhan bagi kita tahun ini. Apakah kita tidak bersyukur? Sehingga tahun ini ada kejelasan yang benar-benar bagi kita. Oleh karena ada janji Tuhan yang kita pegang. Abraham berkata, aku menantikan janjimu dengan sabar Tuhan. Betapa bersyukurnya kita. Seperti Raja Daud bersyukur, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menjawab aku. Kita juga bersyukur sampai kedalaman hati kita kepada Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau memberikan janji tahun ini, membuat semua arahnya menjadi jelas. Berarti kita tidak gundah lagi menjalani tahun ini. Sepanjang tahun ini ke depan masih jauh membentang ke depan, ada 9 bulan lagi. Tapi kita tidak akan gundah menjalaninya, tidak akan merasa tertatih-tatih menjalaninya, karena ada arah dan tujuan yang jelas di depan. Selama 1 tahun penuh yang akan kita jalani, ada janji Tuhan di depan kita yang mengiringi kita. Itu tahun pengarah, tahun batu penjuru. Semua akan Tuhan buat arahnya menjadi jelas. Nanti kita tinggal menjalani dengan penuh semangat dan antusias. Bagaimana orang yang tidak tahu kejelasan menjalani dalam 1 tahun itu? Penuh kekhawatiran bisa saja, saudara. Penuh ketakutan bisa saja. Aduh, gimana ini ya? Tahun ini kayaknya akan semakin sulit ini. Berarti akan gelap, akan ngeri. Apalagi perang di mana-mana. Kalau dia lihat itu, dia dengar itu, dia akan penuh ketakutan. Dia bisa saja orang nanti akan terbawa kepada hal keputusasaan. Dengan merasa, wih, kalau begini bisa nggak melewati ya? Bahaya ini. Banyak orang yang putus asa kalau tidak ada tahu jelas menjalani sepanjang tahun itu. Apalagi kalau melihat gejolaknya dunia, dan semua pemimpin-pemimpin dunia sudah berkata bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin dunia yang berkata seperti itu, bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya berkata, tahun ini adalah tahun yang semakin baik, karena Tuhan akan buat semua arah menjadi jelas. Kita memegang janji Tuhan. Kita hidup dalam janji Tuhan. Jadi kita hidup bukan dari perkataan dunia ini, perkataan orang-orang yang bisa menakutkan. Tapi kita hidup, berjalan, melangkah oleh janji Tuhan. Panjang tahun ini. Kita cukup memikirkan 1 tahun ini saja dulu. Jangan langsung kita berpikir melebihi. Lalu bagaimana nanti tahun 2026? Jangan. Bagian kita cukup memikirkan tahun 2025 ini saja dulu. Karena itu ringnya yang Tuhan berikan, janjinya bagi kita. Batas ringnya. Nah, kita memegang janji Tuhan. Orang yang memegang, menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan, akan dikuatkan seumpama Raja Wali yang terbang tinggi melintasi langit-langit biru. Mereka akan berlari tidak lesu,
berjalan tidak letih. Saudara, demikianlah kita dengan memegang janji Tuhan. Bersyukurlah kita ada janji Tuhan yang kita pegang sebagai penuntun hidup kita dan langkah kita sepanjang tahun ini. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gundah gulana, tidak perlu tertatih-tatih, dan tidak perlu bimbang. Karena yang kita pegang adalah satu sosok pribadi yang pasti, yang fakta dan nyata. Itulah Yesus. Allah. Dia nyata. Dia fakta. Dia bukan halusinasi. Dia bukan hanya sekedar dibayangkan. Tapi dia fakta, dia nyata. Ia benar-benar ada. Kalau Allah tidak ada, maka langit dan bumi jelas tidak ada. Langit dan bumi ini ciptaannya. Nah, kita bisa meraba dan melihat langit dan bumi ini dan kita hidup di dalamnya. Itu kan karena Allah. Berarti sangat jelas Allah itu ada. Karena langit dan bumi yang tempat kita berpijak, hidup dan berjalan ini, bergerak ini adalah karya tangannya. Ciptaannya. Berarti dia benar-benar ada seperti bumi ini ada. Saudara, sangat nyata Allah itu ada. Jadi saudara, berpegang kepada sebuah janji adalah hal yang menggairahkan. Kalau janji itu dari seorang yang bisa kita percaya dan kita pegang. Yesus adalah satu pribadi yang bisa kita percaya dan kita pegang. Dan dialah yang memberi janji kepada kita. Maka kita menjalani hidup sepanjang tahun ini, kita akan bersuka cita. Jangan perlu khawatir. Jangan takut. Jangan katakan ngeri tahun ini. Wah, bisa gelap semuanya ini. Tidak, saudara. Yesus adalah terang. Yesus yang berjanji adalah terang. Dan membuat semuanya akan terang. Dan bahkan dia sudah berjanji. Aku akan membuat semua arah menjadi jelas dalam tahun ini. Wow. Ini bisa kita amati. Bagaimana nantinya janji-janji Tuhan ini digenapi. Udah masuk bulan ketiga. Apakah tidak ada janji yang sudah tergenapkan oleh Tuhan dari yang dijanjikannya ini? Udah 3 bulan kita menjalani tahun ini. Saya pikir sudah cukup banyak yang Tuhan lakukan arah di dalam tahun ini. Baru 3 bulan kita jalani pun sudah kita rasakan di mana Tuhan membuat mulai langkah-langkah kepada arah yang jelas. Udah kelihatan. Kalau mau lebih jelas lagi, kita pegang dan kita nantikan Tuhan berkarya, maka semuanya akan indah pada waktunya. Kita nggak perlu capek memikirkannya. Nggak perlu kita capek memikirkannya. Biarkan Tuhan yang berpikir untuk menggenapkan janjinya. Kita tinggal mempercayai, tidak usah pikir-pikir dengan sampai capek kita memikirkannya. Aduh, begini. Sampai akhirnya kalau udah sampai capek memikirkannya, timbul rasa takut dan khawatir. Aduh, aku takut, aku khawatir. Bagaimana, bisakah? Begini, bisakah? Capek kita memikirkannya, toh juga hanya segumpal otak manusia. Seberapa lah yang bisa dipikirkannya?
Tapi pikiran Tuhan jauh melebihi langit dan bumi. Sebab bumi ini saja pun hanya seperti setitik debu di mata Tuhan. Bumi yang begini besar bagi kita hanya seperti satu titik butiran debu di mata Tuhan. Berarti bagaimana besarnya Tuhan itu ya? Itulah dia, saudara. Maka kita nggak perlu capek memikir-mikirkannya. Kita nantikan saja, Tuhan sudah berjanji, sudah. Tuhan akan melakukan. Semua akan dia buat arah menjadi jelas. Nah, kita nantikan saja. Kita percaya saja. Kita hanya perlu memakai pikiran kita untuk mengerjakan pekerjaan kita. Kalau memikirkan jauh-jauh ke depan, biarkan Tuhan yang sudah berjanji untuk itu. Tuhan yang melakukannya. Kita hanya memakai pikiran kita untuk mengerjakan apa yang mau kita kerjakan, menjadi aktivitas kegiatan kita, pekerjaan kita. Itu kita pakai pikiran kita, akal budi kita. Tapi untuk rancangan Tuhan dalam 1 tahun yang sudah dijanjikannya, biarkan Tuhan yang memikirkannya. Untuk kita. Dia rela memikirkannya demi kita, anak-anaknya. Karena kita ini adalah anak-anaknya yang sudah diadopsinya menjadi anak bagi dia, yang nanti setelah sampai di sorga sama kita akan menerima warisan yang dibagikan, diperuntukkan bagi kita sebagai anak yang sudah diterima dan diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya. Barang siapa menerima dia, maka dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita sudah dijadikan anak-anak Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang memikirkan rancangannya yang mau digenapkannya bagi kita. Kita hanya berkata, genapkanlah janjimu Tuhan, dalam tahun ini akan kau buat arah menjadi jelas. Kalau ada yang belum jelas, kita hanya katakan, Tuhan, saya ini merasa belum begitu jelas semuanya yang sedang saya jalani ini. Tapi buatlah menjadi jelas Tuhan. Kalau misalnya masih dalam dipercayakan contohnya sebuah jabatan tapi belum dengan pelantikan, itu kan sebuah yang belum jelas. Dia jelas nanti setelah ada pelantikan, itu baru resmi. Berarti masih menunggu. Tapi kan sudah ada berjalan langkah kepada arah yang untuk lebih jelas itu kan. Itu sudah sedang dijalani. Itu maksudnya Tuhan akan buat semua arah menjadi jelas. Contohnya seperti itu. Kan bisa saja, walaupun sudah ini tapi nggak jadi. Pelantikan misalnya, bisa saja. Tapi dengan janji yang pasti dari Tuhan ini, dan kita pun memegang janji itu, maka apa yang janjikan Tuhan, dia akan membuat semua arah menjadi jelas. Maka kita akan melihat semua itu akan menjadi kenyataan Tuhan buat. Itulah janji. Berarti sangat perlu janji Tuhan itu bagi kita. Berarti dalam 1 tahun ini, sepanjang tahun 2025 ini, ada arah yang jelas yang kita peroleh dari Tuhan. Yang tadinya masih kabur-kabur akan menjadi jelas. Berarti bagaimanakah dampaknya bagi kita dengan janji itu? Maka dampaknya kita akan antusias, kita akan tetap semangat menjalani tahun ini. 1 tahun lagi, tahun 2025 ini ada 9 bulan lagi ke depan.
Tapi kita sudah bisa, kita pastikan kita bisa semangat menjalaninya. Karena ada janji ini. Itulah keuntungannya kita menerima janji Tuhan yang bisa menuntun kita sepanjang tahun. Jadi untuk itu saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Tahun ini adalah tahun batu penjuru, tahun pengarah, di mana Tuhan berjanji akan Tuhan buat semua arah menjadi jelas. Mari kita pegang. Karena masing-masing kita semua di tempat ini punya harapan untuk arah yang Tuhan supaya buat menjadi jelas itu. Kita semua punya masing-masing pengharapan untuk Tuhan buat arah menjadi jelas. Kita punya masing-masing kerinduan itu, supaya Tuhan buat arah menjadi jelas, baik dalam hal profesi maupun dalam hal cita-cita, maupun dalam hal pekerjaan usaha, maupun dalam hal pelayanan. Dalam semua hal, masing-masing kita mempunyai pengharapan yang masing-masing kita harapkan dari Tuhan untuk Tuhan buat semua menjadi jelas. Pasti itu juga menjadi kerinduan kita. Dan itu Tuhan sudah janjikan dalam tahun ini. Tinggal kita pegang. Seperti Daud memegang janji Tuhan mengenai waktu yang Tuhan janjikan bagi dia, dan Tuhan sudah nyatakan bagi Daud. Daud bersyukur pada Tuhan karena Engkau telah menjawab aku Tuhan, dan Engkau telah menjadi keselamatanku dari kejaran Saul yang sangat berbahaya. Tuhan menyelamatkan Daud, dan Tuhan juga berkata kepada Daud bahwa batu yang dibuang, jangan kau putus asa dengan melihat batu itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan, karena batu itu telah menjadi batu penjuru. Itu juga dipegang Daud, sehingga dia tetap semangat, antusias, optimis sepanjang hidup Daud. Dia bersemangat sampai hari lanjut usianya, sampai dia dipanggil pulang ke sorga dalam usia yang sangat lanjut. Dia tetap semangat sampai mau mengembuskan napasnya terakhir pun, sampai mau pulang ke sorga pun dia tetap semangat. Dia panggil anaknya Salomo untuk menyerahkan tahtanya itu. Dia tetap semangat. Saudara, dia bukan jadi seperti terluntah-luntah di masa usianya lanjutnya baru meninggal pulang ke sorga. Bukan. Dia tetap kuat, matanya tetap tidak kabur, pikirannya tetap kuat. Baru dia hanya baik berkata, Salomo, Bapa mau pulang ke sorga. Kutitipkan semuanya kerajaan ini kepadamu. Lanjutkanlah. Inilah semuanya peninggalanku, kuserahkan padamu. Kenapa Papa mau pulang ke sorga? Raja Daud langsung tutup mata, pulang ke sorga. Saudara, orang yang memegang janji Tuhan akan hidup 120 tahun. Akan hidup panjang umur, lanjut usia, dan tetap digendong Tuhan.
pulang dengan baik-baik. Itulah orang yang memegang janji Tuhan. Mari kita belajar memegang janji Tuhan. Ada contoh yang mau kita pegang, yaitu tahun ini janji Tuhan adalah tahun batu penjuru. Mari kita pegang supaya kita bisa mengalami kasih karunia yang berlimpah itu, saudara. Baik kita bisa mengalami banyak hal-hal, harta rohani, harta jasmani, yaitu tubuh yang sehat, kuat, umur panjang. Harta materi, yaitu berkat-berkat materi, kekayaan. Itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memegang janji Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan.